Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya walin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Tiara Oktaviana, NIM 312110144, kelas TI 21A2, jurusan Teknik Informatika dari Universitas Pelita Bangsa. Nah, teman-teman, di kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan dari gaya kepemimpinan di perusahaan Teach Innovator. Nah, nanti di slide selanjutnya yaitu ada agenda dan segala macam. Nah, nanti kita bahas ya. Oke, kita mulai masuk ke agenda yang pertama nih, atau ke slide yang pertama. Oke, di sini yaitu yang pertama ada yang pertama nih ada deskripsi kasus. Ada deskripsi kasus. Yang kedua yaitu ada analisis gaya kepemimpinan. Yang ketiga yaitu ada dampak gaya kepemimpinan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu ada solusi dan rekomendasi. Oke, kita mulai ke slide selanjutnya dulu nih, ke agenda. Agenda yang pertama yaitu latar belakang. Oke, latar belakangnya yaitu PT atau perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 oleh Alex Thomson dan Maria yang dimiliki latar belakang dalam teknologi informasi dan manajemen bisnis. Mereka mendirikan perusahaan untuk menciptakan solusi teknologi inovatif yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis. Adapun visi misinya, yaitu di sini, misinya nih, mengembangkan solusi teknologi inovatif yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis. Yaitu visinya, menjadi pemimpin global dalam solusi teknologi yang inovatif dan berdampak positif bagi bisnis dan masyarakat. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu di sini ada masalah dan tantangan. Masalah dan tantangannya, sebentar. Oke, masalah dan tantangan ya. Masalah dan tantangannya yaitu nih, persaingan ketat. Masalahnya yaitu banyaknya perusahaan teknologi yang menawarkan produk serupa. Tantangannya yaitu kita terus berinovasi untuk menjaga keunggulan kompetitif. Yang kedua yaitu ada perubahan cepat dalam teknologi. Masalahnya perubahan cepat dalam tren dan kebutuhan teknologi. Tantangannya selalu update dan adaptif terhadap perkembangan terbaru. Yang ketiga yaitu keamanan siber. Masalahnya yaitu ancaman keamanan siber yang semakin kompleks. Tantangannya mengembangkan solusi keamanan yang efektif untuk melindungi data pelanggan. Yang keempat yaitu skalabilitas dan pertumbuhan. Masalahnya yaitu mengelola pertumbuhan perusahaan tanpa mengorbankan kualitas. Tantangannya mempertahankan efisiensi operasional seiring pertumbuhannya. Yang kelima yaitu ada menarik dan mempertahankan talenta. Masalahnya yaitu di sini tingginya kompetensi untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Tantangannya menciptakan lingkungan kerja yang menarik dan mendukung pengembangan profesional. Yang keenamnya yaitu keputusan dan retensi pelanggan. Masalahnya yaitu memenuhi atau melebihi ekspektasi pelanggan. Tantangannya memberikan layanan pelanggan unggul dan membangunkan atau mengembangkan produk berdasarkan umpan baliknya. Yang ketujuh atau yang terakhir ini yaitu ada manajemen proyek yang efektif. Masalahnya di sini mengelola berbagai proyek dengan sumber daya terbatas. Tantangannya meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui alat dan praktik terbaik dalam manajemen proyek. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu agenda kedua. Agenda kedua
yaitu analisis gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinannya itu di sini yaitu demokratis. Nih, yang pertama yaitu partisipasi dan keterlibatan. Kekuatannya yaitu melibatkan seluruh tim dalam mengambil keputusan, peningkatan keterlibatan dan komitmen karyawan. Dampaknya, karyawan merasa dihargai dan lebih termotivasi yang meningkatkan produktivitas dan inovasi. Yang kedua yaitu kolaborasi tim. Kekuatannya mendorong kerja sama lintas departemen, memastikan ide dan perspektif beragam diperkembangkan. Dampaknya, solusi yang dihasilkan lebih komprehensif dan kreatif, memperkuat kerja tim. Transparansinya, kekuatan berbagai inovasi atau informasi secara terbuka, menciptakan lingkungan kerja yang terbuka dan jujur. Dampaknya, meningkatkan kepercayaan antar manajemen dan karyawan, serta memfasilitasi komunikasi yang lebih baik. Yang keempat, yaitu ada pemberdayaan karyawan. Kekuatannya yaitu memberikan kepercayaan kepada karyawan untuk mengambil keputusan, meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepemilikan. Dampaknya, karyawan lebih proaktif dan inovatif yang mendorong perkembangan perusahaan. Yang kelima yaitu inovasi dan berkelanjutan. Kekuatannya yaitu mendorong eksplorasi ide-ide baru melalui inovator atau innovation lab. Dampaknya yaitu perusahaan terus berada di garis depan dalam hal inovasi produk dan solusi teknologi. Pencapaiannya yang pertama, kebutuhan perusahaan. Skalanya mengembangkan perusahaan ini dari startup terkecil menjadi perusahaan dengan 200 karyawan. Kliennya memperluas basic klien ke seluruh dunia, mencakup berbagai industri. Kedua yaitu inovasi produk. Penghargaannya yaitu perusahaan ini memenangkan beberapa penghargaan industri seperti Best Project Management Tool dan Infotech Business Solution Award. Pengembangannya itu pemimpin mengembangkan produk-produk inovatif seperti smart work dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu atau yang terakhir yaitu inklusi dan keragaman. Membangun budaya perusahaan yang inklusif dan merangkul keragaman menjadikan perusahaan Teach Innovator salah satu tempat kerja terbaik industri teknologi. Kesimpulannya yaitu gaya kepemimpinan demokrasi Bapak Alex ini membawa banyak keuntungan bagi perusahaan Teach Innovator ini, termasuk keterlibatan karyawan yang tinggi, inovasi berkelanjutan, dan budaya perusahaan yang inklusif. Namun, untuk mengatasi kelemahan seperti proses pengambilan keputusan yang lambat dan protes konflik perlu ada mekanisme yang memastikan efisiensi dan solusi konflik yang efektif. Dengan demikian, Bapak Alex dapat terus memimpin perusahaan menuju kesuksesan yang lebih besar sambil mempertahankan nilai-nilai inti dan gaya kepemimpinan demokrasinya. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya itu agenda ketiga. Nah, agenda ketiga ini ada dampak gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan demokrasi Bapak Alex ini telah membawa dampak signifikan dan positif bagi perusahaan dengan meningkatkan keterlibatan karyawan. Bapak Alex membuat mereka merasa dihargai dan lebih termotivasi atau terinovasi yang berkontribusi pada tingkat retensi yang tinggi dan meningkatkan produktivitas. Lingkungan yang mendorong kreativitas dan inovasi menghasilkan produk-produk inovatif seperti smart work dan yang lainnya yang diakui oleh industri. Nah, Bapak Alex ini juga berhasil menciptakan budaya perusahaan yang kuat dan inklusif, menarik talenta terbaik dan menjadikan Teach Innovator sebagai salah satu tempat kerja terbaik. Kerjasama lantas departemen di bawah kepemimpinannya memastikan proyek selesai lebih cepat dan
dengan kualitas lebih baik. Transparansi dalam komunikasi menciptakan kepercayaan dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Ditunjukkan melalui rapat bulanan dan buletin perusahaan yang terbuka. Dengan pemberdayaan karyawan, Bapak Alex memotivasi mereka untuk lebih proaktif dan inovatif yang meningkatkan kerja individu dan tim. Pendekatan resolusi konflik ini yang efektif menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif, fokus pada kepuasan pelanggan melalui produk dan layanan kualitas tinggi, meningkatkan retensi dan loyalitas pelanggan. Secara keseluruhan, kepemimpinan demokrasi Bapak Alex ini telah mengangkat perusahaan ini atau perusahaan Teach Innovator ini menjadi pemimpin dalam industri teknologi dengan dampak positif pada keterlibatan karyawan, inovasi, dan kepuasan pelanggannya. Oke, selanjutnya yaitu ada agenda keempat. Agenda keempat yaitu di sini ada solusi dan rekomendasi. Solusi dan rekomendasi untuk perusahaan Teach Innovator. Yang pertama, partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan. Solusinya, gunakan platform digital untuk ide dan umpan balik karyawan. Rekomendasinya, adakan forum bulanan untuk membahas ide dan melibatkan karyawan dalam implementasinya. Yang kedua, yaitu kolaborasi lintas departemen. Solusinya, laksanakan proyek lintas departemen secara rutin. Rekomendasinya, gunakan alat manajemen proyek seperti Trello atau Asana untuk memfasilitas komunikasi dan kolaborasi. Yang ketiga yaitu transparansi manajemen. Solusinya, adakan sesi tanya jawab bulanan dengan CEO. Rekomendasinya, publikasikan laporan bulanan tentang kinerja perusahaan dan strategi ke depannya. Yang keempat yaitu ada pengembangan dan pelatihan karyawan. Solusinya, sediakan lebih banyak pelatihan online dan kursus profesional. Rekomendasinya, luncurkan program beasiswa internal untuk mendukung pengembangan karyawan. Yang kelima yaitu keseimbangan kerja kehidupan. Solusinya, tetapkan kebijakan kerja fleksibel dan jarak jauh. Rekomendasinya, adakan workshop tentang manajemen waktu dan keseimbangan kerja kehidupan. Yang keenam atau yang terakhir nih, ada inklusi dan keragaman. Inklusinya atau solusinya nih, buat program mentoring untuk mendukung kelompok minoritas. Rekomendasinya, adakan pelatihan kepekaan budaya dan inklusi untuk seluruh karyawan. Oke, kita ke selanjutnya, yaitu di sini ada kesimpulan dan penutupan. Oke, kesimpulan dan penutupan di sini yaitu kesimpulannya, gaya kepemimpinan demokrasi di PT Teach Innovator telah membawa dampak positif yang signifikan. Keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan, kolaborasi lintas departemen, transparansi manajemen, serta program pengembangan berkelanjutan memperkuat budaya inklusif dan produk perusahaan. Kebijakan keseimbangan kerja kehidupan dan inklusi mendukung kepuasan dan retensi karyawan yang sangat penting dalam industri teknologi yang kompetitif. Penutup yaitu dengan menerapkan rekomendasi yang telah disarankan, PT Teach Innovator akan lebih siap menghadapi tantangan bisnis dan memanfaatkan peluang untuk terus memperkembangkan lingkungan kerja yang inklusif dan kolaboratif, akan meningkatkan produktivitas dan menciptakan tempat kerja yang inovasi bagi semua karyawan, membantu perusahaan mencapai visi misinya sebagai pemimpin atau kepemimpinan global dalam solusi teknologi inovatif. Oke, di sini yaitu ada referensinya teman-teman. Bisa teman-teman lihat untuk referensinya. Oke, teman-teman mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dari saya pamit undur diri. Saya Tiara Oktaviana. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.